Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah jadikan kisah para nabi merupakan petunjuk dan contoh kehidupan yang paling baik, karena setiap para nabi itu diuji dengan ujian masing-masing. Kemudian kisah ini dikisahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengambil pelajaran yang begitu banyak dari para pendahulunya. Sebagaimana kisah yang nanti kita akan bahas, yaitu kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Allah katakan bahwa kisahnya Nabi Yusuf ini merupakan ahsanul qasas, yaitu kisah yang paling indah. Nah, kisah yang terindah inilah, ya ikhwah, yang kita akan belajar bagaimana kemudian belajar tentang kehidupan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Yusuf, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim, dikatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Siapa dia? Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim alaihimussalam. Ya. Kenapa? Nasab yang terbaik yang pernah ada adalah diantaranya nasabnya Nabi Yusuf, di mana 4 generasi semuanya Nabi. Tentu bayangin, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Ya, inilah yang kemudian disebut dengan nasab yang terbaik. Yang pertama, ketika kita belajar tentang kisahnya Nabi Yusuf, Allah sebutkan di satu surat khusus. Surat keberapa? Ke-12, yaitu surat Yusuf. Nama suratnya sendiri dinamakan dengan namanya Nabi Yusuf. Ya. Nah, di antara namanya surat-surat Nabi, surat apa? Surat Ibrahim. Ya. Kemudian Hud. Jadi inilah kisah yang sangat luar biasa. Dalam surat ini Allah abadikan dengan surat yang panjang. Allah SWT menamakan kisahnya Nabi Yusuf ahsanul qasas. Apa dalilnya? Surat Yusuf ayat ketiga. Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Allah katakan, kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya, sebelum kami wahyukan, ya, adalah termasuk orang-orang yang ghafilin. Ghafilin ini adalah orang-orang yang belum mengetahui, bukan lalai, belum mengetahui. Itu yang dimaksudkan. Ya, sebagian ulama berpendapat
istilah ahsanul qasas adalah pengkisahan yang terbaik. Kenapa? Karena yang mengkisahkan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi pengkisahnya itu adalah yang terbaik. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa ahsanul qasas ini adalah ahsan di sini maksudnya apa? Al-qasasnya maksudnya ism. Artinya apa? Kisah yang terbaik. Jadi kisahnya itu kisah yang terbaik. Ada yang mentafsirkan pengkisahnya yang terbaik, ada yang mentafsirkan lagi kisahnya yang terbaik. Paham ya? Dan ini disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Kenapa kisah yang terbaik? Karena berbagai banyak perubahan kondisi dalam surat ini. Nabi Yusuf itu ngalamin kondisi macam-macam, dari mulai sedih jadi bahagia, makmur jadi kemarau, kemarau jadi makmur, sempit jadi lapang, kemudian pengingkaran jadi pengakuan. Itu semua campur aduk dalam kisahnya Nabi Yusuf. Anda bisa bayangin ya. Nah, ini nanti yang kita akan belajar ke depannya. Mungkin ada sekitar 4 atau 3 pertemuan. Karena kisah ini kita bisa belajar dengan belajar yang sangat luar biasa. Bahkan bagaimana anaknya ya Nabi Yakub yang melakukan penipuan sekalipun sama bapaknya, itu Nabi Yakub bersikap dengan sikap yang terbaik. Nah, kita harus gimana sikapnya? Kita bisa belajar di sini. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah anak-anaknya Nabi Yakub tatkala mereka dewasa, ternyata Nabi Yakub sangat sayang kepada Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf bermimpi, kalau mimpinya itu dikabarkan kepada ayahnya dengan mengatakan idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mengatakan, ingat ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat ya 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, dalam posisi seperti ini ya ikhwah, walaupun ternyata di kemudian hari ayat ini terjadi di mana rembulannya adalah Nabi Yakub, mataharinya adalah ibunya, serta 11 bintang adalah saudaranya semuanya. Dalam posisi seperti ini Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Yusuf, apa kata-katanya? Ya bunayya, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan ya mimpimu sama saudara. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Kenapa? Ya ikhwah, ada sebuah pelajaran besar dalam hidup, kadang-kadang kita nggak sadar ini. Kalau kita dapat kenikmatan, tidak harus semua nikmat yang kita dapat disitakan orang. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa kuat melihat semua kenikmatan yang kita dapat. Kira-kira setiap orang nikmatnya sama atau beda-beda? Ya ini faktornya. Ada nggak yang kemudian dengerin, oh masya Allah, udah dapet nikmat, maka kemudian pun kita ikut senang? Gak semua orang kayak gitu. Ini yang jadi faktornya. Maka kalau kemudian muncul orang yang gak senang kita dapat nikmat, ujung-ujungnya apa? Hasad. Ini penyakitnya. Siapa yang menimbulkan hasad? Kitanya. Karena kita berawal dari, memang kita kan disuruh menceritakan nikmat, tapi secara global, bukan memperinci. Paham di sini ya? Kalau kita ceritanya secara global, selesai. Mereka nggak bakal kemudian, saya juga dapat. Contoh nih, alhamdulillah saya dapat tempat tinggal. Tempat tinggal tuh ditafsirkan macam-macam kan. Bisa jadi milik, bisa jadi ngontrak, bisa jadi ini kan macam-macam.
Nah, penceritaan secara global ini yang seharusnya terjadi. Sambil kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Loh, berarti kan kau beli rumah? Enggak, sudah, jangan dijawab. Cukup kita mengatakan mau beli rumah, mau ngontrak. Ya, kenapa? Ada beberapa faktor di sini. Kita contohlah, ya. Berapa banyak perempuan antar wanita nih pamer gimana sikap suaminya ke dia menjadikan perempuan yang lain cemburu. Akhirnya dia ngomong kemana? Ke suaminya. Loh, suami fulan loh bisa kayak gitu sama istrinya, masa kau nggak bisa? Ribut gak kira-kira rumah tangga? Ribut. Penyakitnya berawal dari apa? Orang ceritain ke orang lain secara detail, apalagi sampai naikin status. Ya, dia lagi jalan sama keluarganya dibuat status. Maka yang nggak pernah jalan sama keluarganya teriak-teriak. Kenapa? Karena mereka melihat orang lain yang dia tidak bisa dapat, muncul hasad. Inilah yang menjadikan, ya, menampakkan detail sesuatu kepada yang lainnya menjadi hasad. Makanya Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf buat cerita sama saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya ini kalau seandainya sampai nggak kuat, maka akan muncul sifat hasad. Jelas di sini. Bahkan ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Al-Thithri. Siapa Sistri ini? Mufti Saudi. Dia mengatakan, jika ada orang bertanya kepadamu, rumahmu punya pribadi atau kontrak? Rumahmu ada berapa? Maka jangan engkau jawab. Jika ada yang bertanya mobilmu ada berapa, jangan engkau jawab. Karena kejujuranmu terhadap banyaknya rumahmu akan menjadikan orang lain hasad. Kejujuranmu yang mengatakan bahwa rumahmu menyewa, maka akan menjadikan orang lain menghinamu. Masa dari dulu cuma kontrak? Jadi jujur ini dalam detail nikmat itu bisa salah. Paham ya? Kalau ngomong ngontraknya ketahuan kecil, hasad hina. Kalau ternyata nikmatnya lebih gede, hasad. Kenapa? Karena nggak semua orang tuh hatinya benar. Jadi kalau nggak jelekin, kalau nggak iri enggak. Ini efek yang sangat luar biasa ya ikhwan. Jadi jangan sampai salah bersikap, karena nggak semua orang itu bisa menerima kita apa adanya, nggak semua. Bahkan cukup katakan apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada saya, dan alhamdulillah saya telah memiliki tempat tinggal. Selesai. Orang kalau sudah mengatakan memiliki tempat tinggal, ya istilahnya saya alhamdulillah punya tempat buat berteduh. Orang bisa berpikir antara ngontrak sama beli, betul enggak? Ya sudah. Sikap yang seperti ini menjadikan orang lain jauh dari hasad, bahkan jauh dari menghina. Kadang-kadang kalau kita jujur sama orang, jujur, kita ngomong sikap kita apa adanya, ada dua sisi, antara menghina atau iri. Ini yang gak enaknya. Tapi ketika kita mengatakan apa adanya, orang mikirnya sudah, kan sama-sama juga, saya juga kayak gitu. Sudah, gak perlu tahu dalemannya gimana. Toh kalau mereka tahu, mereka ngambil manfaat kan? Ketika ternyata hatinya bermasalah, gak ngambil manfaat ya ikhwan. Karena orang yang mereka melihat kita baik dan mereka ikut bahagia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka senang saudaranya bahagia, bahkan mereka mendoakan. Ya, bahkan Rasulullah menjelaskan apa? Ketika seseorang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, di saat saudaranya enggak ada, wa inda ra'sihi malakun muwakkal, di kepalanya ada malaikat yang diutus sama Allah Azza wa Jalla. Qala amin walaka bimithli. Maka kemudian
Malaikat mengatakan amin, engkau dapat seperti doa. Kalau doain saudaranya di saat saudaranya nggak ada. Ini orang yang beriman dalam mensikapi apa? Saudaranya sesama muslim. Tapi ketika mereka keimanannya bermasalah, ngelihat orang bahagia lebih dari dia nggak senang. Tapi ngelihat orang susah tambah hina, menghina. Makanya dikatakan al-mu'minu, ya, disingkatkan oleh para ulama apa? Al-mu'minu yansah. Ya, wa yaktub. Seorang mukmin itu memberikan nasihat dan juga menutupi aib saudaranya. Wal fajiru yahtak wa yu'ayyir. Orang fajir itu, ya, dia menghina, yahtak wa yu'ayyir, dan menyebarkan aib saudaranya. Kebayang enggak? Jadi kadang-kadang kalau kita, ya, ngomong apa adanya, sekarang fulan mentang-mentang fulus, padahal nggak ngapa-ngapain. Tapi mereka mengatakan mentang-mentang fulus sekarang, sombongnya luar biasa. Perkara ini orangnya nggak sombong biasa, tapi karena iri muncul sifat suudzon luar biasa. Kebayang ya ikhwan, makanya dari hasad itu mengerikan luar biasa. Ini yang jadi permasalahan. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan di balik kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hiburannya? Dalam tafsir Tahrir wa Tanwir disebutkan, engkau wahai Muhammad dimusuhi oleh kaummu yang mereka itu adalah sukumu sendiri, ya, dan bahkan dimusuhi oleh pamanmu sendiri. Maka sebelum engkau ada yang namanya Yusuf, Nabi Yusuf telah dimusuhi oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang seharusnya membela dia malah kemudian memusuhi dia. Pertanyaannya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf ketika memusuhi, ya, tahu nggak bahwa Nabi Yusuf bermimpi mimpi itu? Nggak ada yang tahu. Dari mana? Jadi Allah kasih contoh ini tanpa sebab. Ngelihat ayahnya, kayaknya bapaknya lebih condong sama satu orang ini. Gara-gara masalah itu bareng-bareng, ya. Dan konsepnya ya ikhwan, bukan konsep yang kemudian orang pengen maksiat terus-menerus. Konsep yang orang punya masalah nyelesain pakai maksiat kemudian pengen tobat. Ini konsep yang kadang-kadang sering terjadi sama orang yang mereka punya iman. Punya, ya, tapi imannya anjlok gitu. Gimana konsepnya? Konsep maksiat yang ngeri kadang-kadang dan nggak disadari. Saya ceritakan. Ya, Nabi Yusuf itu nggak menceritakan mimpinya kepada saudaranya, namun mereka tetap cemburu kepada Nabi Yusuf dan akhirnya mereka bermusyawarah untuk berbuat jahat. Niat jahat awalnya jahat yang mengerikan buat melenyapkan Nabi Yusuf. Dengan mengatakan apa? Dalam surat Yusuf ayat 8, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalin mubin." Allah katakan ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, siapa saudaranya? Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat, kan sama-sama anaknya nih. Ya, sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Maka kemudian mereka saking cemburu plus hasad, jadi sudah double penyakit. Cemburunya nggak pada tempatnya, tambahin hasad lagi. Mereka mengatakan, uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf, bunuh. Awit rahuhu ardayyahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dikatakan bunuhlah Yusuf atau buang di suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Pertama niatnya apa? Bunuh. Atau apa? Asingkan. Ya, setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Ini yang saya maksud. Apa itu?
triknya adalah menurut mereka berbuat maksiat sekali aja nggak apa-apa. Dengan cara apa? Bunuh. Habis berbuat maksiat bunuh, kemudian mereka bertobat dan menjadi orang soleh. Dan ini disebutkan dalam tafsir Tabari. Jadi niat 11 saudara, ya, saudaranya, ya, niat saudaranya 10 orang saudaranya tadi, niatnya apa? Supaya bunuh Nabi Yusuf. Habis gitu tobat. Jadi lakukan itu satu kali dalam hidupmu, sudah habis itu perbaiki hidupmu semua. Kau akan tetap jadi orang baik. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Maha Pengampun. Terjadi nggak sama orang-orang yang punya iman, yang percaya sama Allah? Terjadi nggak ini? Terjadi, sudah. Maksiat sekali nggak apa-apa. Habis gitu perbaiki hidupmu, Allah akan lihatmu orang yang taat. Ini niatnya mereka ya. Karena mereka mengatakan apa? Di akhir ayat mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Kalian setelah itu menjadi orang-orang yang baik. Dengan apa? Bertobat dan memperbaiki diri. Tahu mereka dari bapaknya belajar. Bapaknya seorang nabi, ngajarin anaknya buat apa? Buat menjadi orang baik ketika mereka melakukan kesalahan. Dengan cara apa? Tobat. Anak ini bukan tanpa pendidikan. Makanya mereka apa? Yuk, sudah bunuh sekali. Supaya apa? Bapaknya jadi lulus balik. Kebayang nggak? Pemikiran yang sangat mengerikan, luar biasa. Dan ini terjadi kepada siapa? Orang yang ngerti agama. Mereka kadang-kadang kalau orang tahu caranya tobat dan paham, maksiatnya bisa lebih sadis daripada orang jahil. Karena mereka tahu caranya untuk jadi orang baik setelah berbuat dosa, walaupun dosa itu sudah besar sekali. Subhanallah ya ikhwan. Dan itulah yang terkadang membuat orang soleh terjerumus dalam kemaksiatan dengan mengatakan Allah Maha Pengampun, sehingga dia berani melakukan kemaksiatan, kemudian dia melakukan sekali saja lalu tidak akan melakukannya lagi dan bertobat kepada Allah karena mereka sadar Allah Maha Pengampun. Ya. Kemudian salah seorang dari mereka, ya, dari 10 orang saudaranya. Kenapa? 11 itu termasuk saudaranya Bunyamin. Bunyamin tidak ikut dulu. Jelas. Karena satu ibu. Jadi dari satu ibu keluar 2. Siapa? Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari ibu yang lain, ya. Karena Nabi Yakub ini punya berapa istri? Dari yang lain baru keluar berapa? Total 10. Ya. Nah, kemudian disebutkan salah satu di antara mereka memberikan ide lebih ringan. Kan niatnya bunuh kan? Jangan bunuh kekejaman. Maka mereka mengatakan, salah satunya mengatakan, qala qailum minhum, seorang di antara mereka berkata, la taqtulu Yusufa, jangan kalian bunuh Yusuf, jangan. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya. Ngapain? Jangan bunuh, tapi masukin ke dalam dasar sumur. Supaya apa? Diambil sama orang-orang musafir. Sebagian orang-orang musafir. Ya, jika kalian hendak berbuat, kamu mau menghilangkan caranya, jangan dibunuh kekejaman. Ngapain? Lempar ke sumur. Nanti kan ada orang yang biasanya lewat nyari air kan. Nah, di situ nanti Nabi Yusuf ketemu, kemudian subhanallah ya. Akhirnya pun mereka melancarkan rencana jahatnya. Gimana caranya? Padahal Nabi Yakub senang sama anak ini dan dijaga. Kenapa Nabi Yakub senang? Nabi Yakub senang itu bukan karena tanpa alasan dan bukan bentuk ketidakadilan, karena Nabi Yakub sadar tentang mimpinya Nabi Yusuf. Jelas dengan mengatakan ini dan tahu ini mimpi dari Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Yakub tahu isyarat itu. Engkau akan mendapati isyarat itu. Berarti Nabi Yakub sadar juga Nabi Yusuf bakal dewasa.
besar nanti bakal kejadian. Subhanallah. Dari kejadian ini maka kemudian mereka semua merencanakan sambil rayu dengan mengatakan, ya abana ma'alaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Dalam surat Yusuf ayat 11 mereka mengatakan, wahai ayah kami, apa sebabnya engkau tidak mempercayakan kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Kami ini kepingin saudara kami ini baik. Dirayu. Kenapa? Mereka menekankan sangat kepingin melakukan kebaikan bagi Nabi Yusuf. Maka lalu kemudian berkata dengan mengatakan, arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Maka dikatakan, biarkanlah dia pergi, kirimkan bersama kami besok. Ngapain? Senang-senang dan bermain-main. Dan kami pasti menjaganya. Karena mereka berpikir kalau Nabi Yusuf cuma di rumah saja nanti bosan, kasihan. Biarin kami ngajak main. Ya, supaya apa? Senang. Kami ini kepingin saudara kami ini juga ikut senang. Kepingin bagaimana kemudian luar biasa. Makanya orang-orang yang kepingin menjerumuskan dengan keburukan pasti awalnya apa? Ngomongnya yang baik-baik. Disebut apa? Ngomong angin surga. Yes. Ini yang sering terjadi. Nanti bakal kami giniin dari seperti itu. Ya. Kemudian apa? Niatnya membawa kepada rumput. Kemudian ayahnya mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Maka kemudian Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf itu membuatku sangat sedih. Kenapa? Aku khawatir dia dimakan serigala sedangkan kalian lalai. Nanti kalau dimakan serigala gimana? Maka kemudian ini menunjukkan betapa sayang Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf, sehingga untuk berpisah dalam waktu yang singkat aja berat. Tapi kemudian mereka menjawab dengan mengatakan, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Ya, jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan-golongan yang kuat, masa satu serigala ngelawan 10 orang nggak bisa? Masa 10 orang kalah? Kami ini orang-orang kuat. Ya, satu serigala kita keroyok semua, istilahnya kayak gitu. Jangan takut. Berarti apa? 10 orang ngasih jaminan, betul enggak? Kami bakal bareng-bareng jaga. Ya. Kalau kami nggak bisa ngalahin, berarti kami orang-orang yang rugi lemah. Ya, disinilah mereka menekankan bahwa 10 orang bisa melawan satu serigala, masa nggak bisa? Serigala seberapa? Sedangkan orang-orangnya seberapa? Istilahnya kayak gitu ya. Antum kalau dia ngomong kayak gitu percaya nggak? Percaya. Oh iya, masa saudara mau nyelakain saudaranya? Ya ikhwah, betapa banyak kekejaman dan kejahatan terjadi. Akal kita sampai nggak masuk. Kan kok bisa? Padahal gini, kok bisa? Padahal anaknya, kok bisa? Padahal orang tuanya. Inilah yang terjadi. Kalau seorang mau maksiat, maka semua norma kehidupan lepas. Paham? Inilah yang jadi masalah. Makanya kemudian mereka membawa Nabi Yusuf, begitu sudah gak ada orang tuanya tuh, sudah dari kejauhan ketemu sumurnya langsung kelihatan aslinya. Mereka langsung jadi orang yang bengis dan Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Awalnya berangkatnya ketika kelihatan bapaknya, dijaga benar-benar senyum. Coba kalau jadi Nabi Yusuf gimana? Ini yang membuat luar biasa sedihnya ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menjaga. Apa yang terjadi sebelum dilempar? Nah, ini yang saya ingin ceritakan.
falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Dalam surat Yusuf ayat 15, maka Allah katakan, maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur. Waktu itu Nabi Yusuf masih kecil, dilempar ke dalam sumur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala itu langsung mewahyukan kepada Nabi Yusuf. Ini wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama tadi lewat mimpi. Ini kemudian wahyu yang berikutnya, di mana waktu itu Allah langsung mewahyukan dengan mengatakan wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Ingat, kami mewahyukan kepadamu, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka. Kapan? Pas mereka sudah besar, gede, mereka sudah tua. Ya, engkau akan ketemu lagi sama saudaramu ini dan engkau ceritakan balik kejadianmu yang hari ini. Allah memberikan syarat apa berarti di sini? Nabi Yusuf bakal hidup atau mati? Persis. Nabi Yusuf bakal hidup, tenang. Mau dilempar, engkau tetap hidup. Dan kejadian yang sama, engkau akan ulang menceritakan persis. Tapi mereka nggak sadar. Karena sebenarnya cerita ini nempel ke mereka. Ya. Kemudian ya ikhwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan ini kepada Nabi Yusuf, menceritakan kalau Nabi Yusuf itu bakal selamat. Ya. Suatu hari akan dikabarkan perbuatan ini kepada saudaranya. Maka akhirnya Nabi Yusuf pun dilempar ke sumur. Ketika dilempar ke sumur, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa. Qala bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wa wallahu alimun bima ya'malun. Allah katakan, dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang mengambil air. Ketika menurunkan timba, ditarik air, dapat timba lagi diturunin, apa yang terjadi? Ditarik. Kok berat? Ternyata ada orangnya. Begitu naik kelihatan Nabi Yusuf langsung mengatakan apa? Mereka mengatakan, senangnya ini anak muda. Ya, dapat apa? Budak. Senang mereka. Maka kemudian mereka menyembunyikan sebagai barang dagangan. Ya, barang dagangan itu diapain? Jangan sampai lecet. Dimuliain nih, Pak. Subhanallah. Nabi Yusuf diambil, dijauhkan dari saudaranya yang bengis, dari awal sudah dimuliakan, ditaruh di tempat khusus. Kenapa? Antum kebayang nggak? Separuh kegantengan seluruh orang di dunia ini diambil dikasih ke Nabi Yusuf. Gimana nggak tuh? Orang kalau sudah melihat ini dijual, orang rebutan. Nah, nanti kisah dijualnya kita akan sambung di pertemuan yang berikutnya. Kita kisah dari ini dulu, dari sikap bapaknya nanti. Kemudian apa? Allah SWT mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka saat itu mereka mengira ada budak yang lepas yang berada di dalam sumur. Ya, akhirnya mereka menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak. Tatkala mereka ingin mengambil Nabi Yusuf, datang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kemudian mengatakan, kayak orang tak kenal. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, ini budak kami yang lepas. Bukan saudaranya. Saudaranya muncul lagi. Supaya apa? Ini budak kami yang lepas. Jika mereka tetap menginginkannya, maka hendaklah mereka membeli dari kami. Saya jual nih budak. Kata saudara-saudaranya semua. Ya ikhwah, awalnya berangkat adem ayem. Sudah dilempar ke sumur, diambil sama orang, mereka masih ngambil upah lagi. Begitu, maka kemudian akhirnya Nabi Yusuf pun dibeli dan uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam surat Yusuf ayat 20, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah.
wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang rendah. Kenapa? Kejahatan mereka mengerikan, dan yang mereka jual kelak jadi nabi. Makanya dengan apa? Harga yang rendah. Makanya para nabi hidupnya mulus, dari kecil sudah kena musibah. Kisahnya para nabi itu semuanya subhanallah ya, berat-berat. Semua ya, beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Pokoknya yang penting dijual. Setelah itu bagi mereka tidak bermasalah Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah. Yang penting Nabi Yusuf dibawa pergi. Ini tujuan mereka. Ya. Maka jual beli ini terjadi enggak? Ada kertasnya, ada ininya enggak? Ada perjanjiannya, ada pernyataannya. Dan itulah yang terjadi. Disebutkan mereka punya pernyataannya. Dia diambil dari saudara-saudaranya tadi. Akhirnya Nabi Yusuf pun dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya kembali ke rumah dalam waktu malam. Kenapa pulangnya malam? Karena ada maksud khusus, yaitu cari alasan seakan-akan mereka itu sudah nyari kemana-mana. Sudahlah, ini makar dengan makar yang mengerikan. Sambil mengatakan waja'u abahum isya'i yabkun. Ya, mereka datang kepada bapaknya isya waktu malam. Yabkun, dalam kondisi sambil menangis. Siapa menangis? 10-nya nangis bareng. Ya, sepakat nangis bareng. Nangis tipuan. Qalu ya abana inna dhahabna nastabik wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Anaknya tuh ngasih khilahnya dahsyat. Coba perhatikan baik-baik kata-katanya. Mereka mengatakan wahai ayah kami, ya sesungguhnya kami ini pergi berlomba-lomba. Kemudian apa? Kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang kami. Kemudian dia dimakan serigala. Engkau tentu tidak akan percaya walaupun kami ini jujur. Jadi bapaknya ditembak dulu sama anak-anaknya. Istilahnya apa? Walaupun kami mau jujur, engkau pasti gak percaya. Seakan-akan supaya kami ini benar-benar jujur. Jadi kalau bapaknya mau curiga, ditembak dulu dengan cara ini. Kebayang kan? Jadi sudah matang ya, matang dengan nipu. Ini yang terjadi. Ya. Pertanyaannya, bapaknya percaya nggak? Alasan bapaknya nggak percaya dari mana? Dua alasan besar. Tapi kenapa bapaknya nggak mepet anaknya buat jujur? Karena ada alasan juga. Kita belajar dari sini. Ya, ini pelajaran yang besar. Ada 3 hal yang kita harus hadapi, ya harus lakukan ketika kita ketemu penipu. Penipu kalau yang dipepet jelas dia nipu sebenarnya, tapi tetap dia mau nipu. Ya, kalau disuruh jujur nggak mau. Gimana caranya? Ada 3 sikap itu tadi. Yang ini kita akan katakan. Mereka sengaja kembali pada waktu malam supaya apa? Lebih dramatis kejadian. Lebih apa? Masuk seakan-akan sebuah rencana yang matang. Malam itu kan sudah gelap. Kalau diterusin bisa nggak dapat orang hilang? Nggak bisa. Sudah gelap. Ya, nggak kayak sekarang ya, ada center ini dulu ada. Enggak. Paham ya di sini ya? Kalau sudah malam gelap sudah. Maka kemudian seakan-akan ada permasalahan musibah yang besar, tambahin lagi seperti itu. Untuk menyempurnakan tipuan mereka dan menghiasi tanisan palsu tadi. Ya. Maka kemudian mereka semua pulang terlambat dalam kondisi bisa memperdaya ayahnya, ditambah lagi bahwa bukti pakaian yang palsu dengan mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadzib.
Mereka datang bawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Maka ketika itu Nabi Yakub melihat ini, mengatakan apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kemudian kata Nabi Yakub, fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Ini sikap yang pertama. Maka dikatakan oleh Nabi Yakub, sebenarnya diri kalian sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Kalian ini Bu. Nabi Yakub paham, ya. Maka Nabi Yakub mengatakan, bersabar itu lebih baik bagiku. Sabar, sudah. Kenapa? Kemudian sambil mengatakan kepada Allah, aku mohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Di saat itu Nabi Yakub tidak percaya dengan semua drama anaknya, meskipun anaknya nangis, meskipun anaknya cerita macam-macam. Kenapa? Karena pelajarannya jangan terlalu percaya sama orang yang nangis, karena semua orang yang nangis belum tentu jujur. Betul? Perempuan tuh kadang-kadang kalau buat nipu suaminya, seakan-akan dia benar dengan cara apa? Nangis. Sudah. Ini yang terjadi. Karena nangis ini seakan-akan sebuah apa? Benaran, benar-benar susah ini nangis. Orang kalau mau minta, ya, dalam posisi sambil nipu, caranya apa? Keluar air mata. Betul enggak? Supaya apa? Orang tuh kasihan. Kalau sudah nangis kasihan, padahal apa harap. Ini yang terjadi, itu yang pertama. Ya. Kemudian apa? Nangis itu dipakai buat menutup kebatilan. Dan Nabi Yakub tidak percaya tentang kematian Nabi Yusuf karena dua alasan. Alasan yang pertama, Nabi Yakub pernah diceritain tentang mimpinya Nabi Yusuf. Betul? Bakal terjadi sujud bulan bintang sama bulan matahari sama 11 bintang. Sujud ini terjadi belum? Belum kan? Berarti akan terjadi. Berarti Nabi Yusuf nanti masih hidup. Itu satu. Yang kedua, bukti yang dibawa sama anak-anaknya, bukti yang kelihatan palsu, sangat jelas palsunya. Dari mana sangat jelas palsunya? Posisi darah bajunya utuh, nggak ada sobekannya serigala. Antum bisa kan? Masa ada serigala menerkam tapi nggak ada bekas? Serigala kalau mau menerkam itu orangnya pakai baju, kesobek nggak? Bolong nggak? Ini nggak ada bolongnya, bajunya utuh, cuman ada darah tok. Dua bukti inilah yang menjadikan Nabi Yakub gak percaya sama Nabi. Jelas, Nabi Yakub tahu Nabi Yusuf nanti akan bukti mimpinya itu kan jadi nyata. Ini yang membuat akhirnya apa? Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Yakub tidak maksa anaknya buat ngaku? Ada yang paham? Kan bisa kan? Padahal kan dicintai kan. Nabi Yusuf harusnya sudah kalian ini bohong, kan bisa membuka kebohongan kan? Di mana sekarang? Kan bisa tanya seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Yakub nggak maksa anaknya buat ngaku? Kenapa? Hah? Ada yang tahu? Karena Nabi Yakub tahu tidak mungkin anaknya akan kembali dan tidak mungkin untuk memaksa kakak-kakaknya untuk mengembalikan Nabi Yusuf, karena mereka semua telah sepakat untuk berdusta dan membohongi Nabi Yakub. Jadi kalau dipaksa tetap kami ini jujur, karena mereka sudah punya niatan gimana caranya nyingkirin Nabi Yusuf dari pandangan bapaknya selamanya. Kalau kemudian dipaksa dan mereka jujur, balik nggak Nabi Yusuf? Hah? Balik nggak? Balik lagi. Istilahnya seperti itu. Dicari kan?
Begitu balik lagi, mereka takut bapaknya bersikap yang sama lagi. Makanya Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Sabar itu yang terbaik buat kuda bersikap. Sama orang yang sudah pada sangat ngeyel. Ini istilahnya, mereka itu sudah ngeyel di puncak, ngeyel pol sudah. Gimana caranya? Pokoknya harus jauh, harus, mau nggak mau. Ya. Jadi ini dalil ya bahwasanya orang soleh terkadang diuji dengan anak-anaknya yang tidak baik. Sudah sih. Jadi antum jangan pikir orang-orang yang taat sama Allah hidupnya mulus. Berapa banyak kadang-kadang, masya Allah, Ustaz, bapaknya Ustaz, dia diuji sama anaknya kadang-kadang kesana kesini. Ini realita hidup. Kenapa? Karena ketika Allah cinta sama hambanya, Allah uji dia terkadang-kadang dengan keluarganya sendiri, orang yang paling dicintainya. Makanya nggak gampang ya Allah. Kita kadang-kadang melihat orang itu dari sisi hasilnya aja, padahal hidupnya ujiannya luar biasa, dahsyat. Kadang-kadang dia bisa diuji dengan istrinya, kadang-kadang dia bisa diuji dengan anaknya sendiri. Masyaallah. Maka kemudian hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla tersebut di saat itu adalah Nabi Yakub. Namun ternyata Allah SWT menguji Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Ya, tapi ada juga anaknya yang saleh. Siapa? Nabi Yusuf. Tapi 10 anaknya mereka berbuat makar dan kemaksiatan. Nah, kemudian yang berikutnya, ya ikhwah, kesabaran yang tidak disertai dengan mengeluh kepada orang lain itulah yang disebut dengan sabrun jamil. Makanya ya, ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, ini berat gak? Saya kasih contoh, kita punya anak. Antum tahu gak? Saya gambarin, kita punya anak. Anak ini ada seorang yang punya anak, anaknya masih umur kira-kira SD atau menginjak mau SMP, ya berapa tahun kira-kira? 12 antara segituan. Ini anak, ya kejadian nyata. Gak lama saya ketemu sama orang itu sekitar 6 bulan yang lalu atau 7 bulan. Hafid anak ini hafal Qurannya sudah 10 juz lebih, 15 juz. Kemudian si bapaknya setiap pulang, ya anak ini ngobrol sama bapaknya sambil dia mengatakan, Pak, saya ini semangat baca Quran karena saya dengar hadis Rasulullah SAW, kalau kemudian anak itu hafid Quran, dia akan bisa memberikan mahkota buat bapaknya, buat bapak ibunya, buat orang tuanya. Bapaknya kaget dengar kata anaknya. Kemudian setiap anak bapaknya dicapik, anaknya nasihatin buat semangat untuk dekat sama Allah. Dan bapaknya semangat mulai menghafal Quran gara-gara anaknya. Di puncak, kata bapaknya, setiap saya pulang capek saya hilang. Saya melihat anak ini selalu nasihatin saya untuk supaya bersemangat ibadah setiap saat. Kebayang gak? Kita punya anak kayak gitu rasanya gimana? Gak kepingin keluar lama. Selesai langsung pulang. Itu yang disebut penyejuk. Paham ya? Tapi di saat puncak kebahagiaannya, Allah kasih anak ini sakit, langsung diambil nyawanya. Meninggal dia anak. Shock gak kira-kira? Ibunya selalu dinasihati, Bu, gimana surga itu? Saya kepingin masuk surga. Di saatnya anak cerita kayak gitu, Allah cabut nyawanya. Kebayang ya ikhwah? Ya inilah yang terjadi. Nabi Yakub di saat Allah tunjukkan bagaimana Nabi Yusuf dengan ketaatannya kepada Allah, Allah uji dengan dijauhkan dari anaknya yang paling disayang. Makanya kemudian Nabi Yakub mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Makanya kalau kita
kehilangan orang yang paling dicintai. Januari cuma satu, nggak ada yang lain. Jangan ceritain sedih kita sama orang lain, tambah buat sedih dan seakan-akan tambah kita ingkar sama Allah, nggak terima. Kita mengatakan, kok kenapa anak ini yang diambil, kok nggak yang lain? Atau kita mengatakan, kenapa kok nggak nyawa saya yang diambil? Kita bukan ingkar sama Allah, tapi solusinya adalah maka dikatakan innama askubathi wa husni ilallah. Bathi itu di dalam tafsir disebutkan adalah masalah yang sangat berat, itu istilahnya bathi. Huzn itu lebih ringan jauh daripada bathi. Ya. Jadi mau berat luar biasa, mau ringan, maka curhatkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan aku tahu dari Allah yang kalian gak tahu. Tahu apa? Solusi. Maka Nabi Yakub bisa bertahan bertahun-tahun dengan kehilangan Nabi Yusuf yang dipikirin sepanjang waktu, bisa survive dan bisa terus karena ngeluhnya sama Allah. Kalau kita ngeluh sama orang, salah besar. Para ulama terdahulu mengatakan idza syaqauta ila ibni adam innama tashkur rahmani ila alladziina la yarham. Kalau engkau mengeluhkan masalahmu kepada anak Adam, sama saja engkau gibahin Allah. Tahu? Yang kita gibahin siapa? Allah. Kepada orang yang gak punya rahmat. Kenapa kita gibahin Allah? Pertanyaannya simpel. Saya cuma tanya dua aja. Yang ngasih kita ujian siapa? Yang punya solusinya siapa? Berarti kalau kita bicarain masalah kita ke orang, siapa yang kita bicarain? Persis. Kita lagi bicarain Allah yang ngasih masalah dan yang punya solusi. Bayangin, ghibah aja gak boleh kan? Gimana kalau yang kita gibahin yang punya hidup? Selesaikan. Kira-kira masalah kita tambah ringan atau tambah berat? Tambah rumit, tambah kita suudon. Kepada yang gak punya rahmat. Pertanyaannya, yang kita ajak bicara punya solusi gak? Gak punya sama sekali. Mereka hanya bisa mengatakan sabar ya. Itu mentok loh sudah. Atau saya doakan, itu cuma mentok sudah. Mereka pasrah juga. Kalau istilah kita gampangnya, ya jangan sayang sama saya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kita ceritain semua masalah kita sama dia. Akhirnya begitu dia ngomong komentar yang nggak enak sedikit aja, ya kadang-kadang, jangan-jangan gini, jangan-jangan suudonnya keluar. Kita tambah suudon sama Allah. Makanya kayak kita ngibahin Allah kepada yang nggak punya rahmat. Selesai sudah. Maka di saat itu kita semakin buruk sangka kepada pencipta kita, padahal untuk kebaikan kita baik sebenarnya. Tapi kebaikan itu berubah jadi kita balas dengan keburukan. Paham ya? Ini buruknya kita curhat sama orang di tengah masalah yang kita dapatkan. Makanya nggak seharusnya. Jangan sampai suka curhat sama orang. Curhat itu dalam artian apa? Bukan cari solusi intinya, tapi nyeritain masalah dengan dia nggak tahu apa-apa. Kalau cari solusi hukumnya ini gimana, kita nggak perlu ceritain siapa orangnya. Kita contoh kasih tahu kok secara umum, paham ya? Bagaimana kalau ini sama ini terjadi seperti ini? Itu namanya cari solusi dan tanyanya kepada yang tepat. Bukan orang nggak tahu apa-apa kemudian ditanya. Jelas di sini, ya. Yang terakhir adalah ini merupakan sifat yang sangat indah. Ya, karena Allah SWT mengatakan hajaran jamil. Kata Allah di dalam surat Muzammil ayat 10, ya, jauhilah mereka dengan cara yang baik. Yang pertama tadi apa? Sabran jamil. Sabar itu baik. Kemudian yang kedua adalah hajaran jamil. Jauhi mereka dengan cara yang baik. Kenapa? Meninggalkan mereka dengan meninggalkan yang baik tanpa memberikan gangguan. Gak perlu meninggalkan sambil ngomong apa? Menghina. Dasar pembohong lagi. Sudah nih, sabar. Kemudian kita tinggalin. Sambil terus curhat sama Allah. Ninggalin siapa? Yang dolim tadi. Dengan meninggalkan cara yang baik. Jelas? Kemudian yang ketiga adalah dikatakan fasfah as-safhal jamil. Surat Al-Hijr ayat 85.
Allah mengatakan maafkanlah dengan cara yang baik. Berarti kita disuruh memaafkan dengan cara yang baik. Berarti 3 sikap Nabi Yakub. Yang pertama, sabar yang baik, meninggalkan yang baik, memaafkan dengan cara yang baik. Inilah cara ngadepin orang-orang yang menipu. Kenapa maafin yang baik? Karena tidak perlu kita mengatakan dasar, ya, dolim, penjahat, pembohong, nggak perlu. Kenapa? Ngomongnya buruk kita meninggalkan efek bekas buruk kepada orang-orang yang dolim tadi. Akhirnya dia ngeliat kita jadi buruk juga nggak? Buruk. Kita nggak memberikan dia efek baik kepada mereka yang dolim. Tapi kalau kita sikap kita baik, maka mereka pun akhirnya berpikir nyesel. Dan ini yang terjadi kepada anak-anaknya Nabi Yusuf. Mereka nyesel karena bapaknya justru membalas dengan cara yang baik. Kalau bapaknya sambil emosi, ya, sambil istilahnya mengatakan kata-kata yang buruk, maka anaknya tetap pegangan. Oh bener, berarti kita sudah jauhin. Paham di sini, ikhwan? Ya, inilah cara menghadapi keburukan-keburukan, yaitu 3 akhlak mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, berikan cara kepada Nabi Yakub dalam menghadapi orang-orang penipu dan zalim. Ya, orang-orang yang punya makar dan kezaliman. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari sini. Ya, insya Allah kita berikutnya akan bercerita bagaimana Nabi Yusuf ketika itu dijual dan apa yang terjadi dan bagaimana Allah memuliakan nabinya dalam perjalanan. Kelihatannya nggak enak tapi indah dan bahagia. Kok bisa? Kita akan bertemu di pertemuan insya Allah Senin berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat buruk dan serta kesyirikan, serta mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.